ada tentang sholat jamaah. Apa tadi sholat jamaah? Menggabungkan atau mengumpulkan, seperti sholat zuhur dikumpulkan pada sholat asar atau asar dikumpulkan ke zuhur, maghrib sama isya atau isya dikumpulkan ke maghrib. Intinya itu sholat jamaah itu artinya sholat yang dikumpulkan. Apa dasar hukumnya? Di sini Rasulullah bersabda yang dibawakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Anas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akharra adh-dhuhra ila waqtil 'ashri summa nazala fa jama'a bainahuma fa idza zaghat qabla an yartahila shalla adh-dhuhra summa rukiba. Ya. Idza irtahala, ketika hendak menjamak antara dua salat, ya, ketika dalam sebuah perjalanan dia mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya, diriwayatkan dari Imam Muslim. Selain itu juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, karena Rasulullah SAW ijma'u baina salat zuhri wal asri idza kana ala dhuhri sayrin wa ijma'u baina al-maghribi wal isya, yang sudah saya terangkan tadi ya. Jadi Rasulullah menjamak antara salat zuhur dan asar, kemudian juga beliau di tengah perjalanan dan menjamak antara maghrib dan isya. Ini intinya dikumpulkan artinya jamak itu ya. Dalam satu waktu ada jamak takhir, ada jamak takdim, seperti itu ya. Kemudian diperbolehkan sholat jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya jika perjalanan tersebut telah memenuhi syar'i, yaitu perjalanan yang jaraknya kurang lebih 80 sampai 90 km lebih. 1 kilo itu berapa? 1000 meter ya. Kalau 10 kilo berarti 10.000 meter. Kalau 80 kilo berarti 80 kilometer ya. 80.000 meter ya, nah, jauh sekali ya. Itu diperbolehkan kita sholat menjamak. Itu. Kemudian Kanjeng Nabi juga beliau melakukan sholat jamak ketika beliau melakukan perjalanan jauh, seperti dari hadis Anas bin Malik, apabila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak bepergian sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau berhenti dan menjamak keduanya. HR Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian lagi dalam kondisi keadaan hujan lebat, cuaca yang menyulitkan orang untuk berangkat ke masjid seumpamanya ya, diperbolehkan menjamak antara sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya agar tidak terkena hujan. Kebolehan ini diberikan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi orang yang ingin tetap beribadah. Biasanya dia ini memang ahli berjamaah, seumpamanya seperti itu. Ya, kemudian karena hujan lebat zaman dulu kan juga seperti sekarang,
Ya, kalau hujan lebat ya sudah, payung nggak ada, daun nggak ada. Kalau di Indonesia daun ada, kalau di Mekah nggak ada. Yang ada daun kurma itu. Kalau buat begini yo kehujanan, ya, daun kurma itu bolonginnya besar, bolong semuanya lah. Maksudnya itu jalannya seperti ini, benggang-benggang, ya. Agak renggang-renggang seperti itu. Ya. Jadi ini saja boleh, apalagi perjalanan jauh. Ya. Tapi kalau sekarang punya mobil, punya motor, punya jas hujan, ya berangkat saja. Ya. Atau sholat itu syarat yang ketiga diperbolehkan jamak dalam keadaan kondisi sakit atau lemah. Sakit, wis tak jamak wis. Boleh. Agar supaya dia ketika berwudu itu tidak sering berpindah-pindah posisi karena dia memang kondisinya sangat sakit sekali. Boleh. Ya. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya agar supaya umatnya tetap melaksanakan sholat. Kemudian syarat berikutnya ketika terjadi keadaan darurat atau bahaya, terjadi perang, pembunuhan, pembantaian. Nah ini kita juga boleh untuk menjamak sholat. Kalau kita kuat dibunuh kita, karena musuh sudah ada di depan rumah seumpamanya. Kemudian diperbolehkan jamak lagi. Yang kelima, menjaga tertib niat yang benar. Berarti niat itu ditata. Ya, misal kita hendak sholat zuhur dan asar, ya kita harus apakah kita jamak takdim atau jamak takhir, harus ditata dulu niatnya. Ya. Ini niat jamak harus sudah ada sejak mulainya sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah ada sholat zuhur. Maka kita harus berazam, berkata, aku mau niat sholat jamak, sholat asar dipindah ke sholat zuhur. Maksudnya itu aku niat sholat jamak takdim. Berarti kita ada zuhur sudah datang, kita sholat dulu, kemudian berikutnya kita sholat asar. Atau sebaliknya, aku berniat ketika sholat zuhur adzan, berniat akan menjamak takhir zuhur sama asar. Jadi sekarang ke sholat asar, tapi nanti adzan asar kita melaksanakan sholat zuhur dan asar, seperti itu. Maghrib sama isya juga sama seperti itu. Ya. Syaratnya harus apa? Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim niatnya ada di awal waktu. Kalau jamak takhir gimana? Ya, sama. Ya. Ketika mau menjamak sholat takhir misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Ini kita harus niat jamak. Waktu zuhur sudah niat, saya mau niat sholat jamak takhir, seperti itu. Saya niat mau menjamak sholat maghrib kepada isya, namanya sholat jamak takhir. Niatnya tetap pada awal waktu, pada waktu adzan sudah tiba. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jamak. Satu, tertib sholatnya berurutan harus benar. Nomor dua, niat harus jelas sesuai dengan waktu pelaksanaan. Nomor tiga, sholat subuh tidak boleh dijamak. Itu syarat-syarat dalam sholat jamak. Nomor empat, sholat tetap diperlakukan secara sempurna. Ya, itu namanya sholat jamak atau ketentuan-ketentuan hal yang diperhatikan dalam sholat jamak. Ada jenis sholat yang boleh dijamak, zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Dua ini
adalah jenis yang boleh dilakukan sholat jamak. Apa itu jamak takdim? Sholat zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur. Apa itu jamak takhir? Sholat zuhur dan asar dikerjakan satu waktu pada waktu asar. Itu namanya sholat takhir. Untuk sholat subuh tidak bisa dijamak, ngantuk. Ya semuanya ngantuk lah. Nah, oke. Kemudian masuk pada halaman 20 itu membahas daripada sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat meringkas atau meringkas sholat. Ya, yang 4 menjadi 2. Yang 3 ya tetap 3 nggak boleh. Dijadikan 2 Pak nggak bisa. Yang namanya qashar itu meringkas sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2, asar juga sama, isya juga sama. Maghrib nggak bisa, nggak boleh. Ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini sampai halaman 20 ya. Ini masih belajar kawan-kawan. Tentunya kalau kita salah ya namanya belajar ya wajar lah namanya belajar ya. Oke.